Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Christine Sinta Sitanggang di dalam ibadah online Sidang Jemaat GKE Immanuel Kumai. Dan tidak terasa pada saat ini kita diberjumpakan di dalam kasih setia Tuhan dalam peribadahan seperti ini pada hari Minggu 29 November 2020, dan bertepatan pada saat ini juga kita masuk di dalam Minggu Advent pertama. Baiklah, kita akan memulai peribadahan kita. Shalom. Putaran waktu yang mengiringi perjalanan hidup adalah pernyataan kasih Allah dalam semua peristiwa yang kita alami. Semuanya menyatakan karya Tuhan. Hari ini kita menyambut dengan sukacita Hari Raya Advent pertama untuk mengingatkan kita akan kedatangan Yesus Kristus Sang Penebus. Minggu pertama ini ditandai dengan penyalaan sebatang lilin yang memiliki arti sebagai harapan. Perayaan Advent tahun ini di tengah terjadinya pandemi global COVID-19. Tetapi kita percaya dengan perayaan ini pengharapan kita dibangkitkan bahwa Tuhan Yesus Kristus bersama dengan kita. Kita semua menantikan kedatangan Kristus dengan penuh sukacita dan harapan. Kedatangan Yesus Kristus sudah diberitahukan oleh para nabi. Kiranya kita menyambut masa raya Advent ini, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin menyambut kedatangannya. Kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri dan memuji Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 81, bait pertama hingga baitnya yang kedua, "O datanglah Immanuel." Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dipersilakan duduk kembali. Nats pembimbing. Dan selanjutnya kata Yesaya, "Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Roma pasal 15 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 85, bait pertama hingga baitnya yang kedua, Kusongsong Bagaimana. Kusongsong bagaimana Yesus tetapmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janjimu. Kaum Sion menaburkan lambang di jalanmu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Mari kita bangkit berdiri, masuk di dalam pengakuan dosa dan juga berita anugerah. Masa Raya Advent ini kiranya memanggil kita kembali untuk melihat bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia sudah diberitakan kepada para nabi, sebab firman Tuhan berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya." Namun pemberitaan ini tidak disambut oleh ketidakpercayaan. Mari kita merendahkan diri sebagai insan mengaku di hadapan Tuhan atas segala keterbatasan dan dengan segala kerinduan untuk bertobat dari ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Masa raya ini menyadarkan bahwa ketidakpercayaan kita kepada Tuhan membuat kehidupan berjalan dalam kehendak sendiri. Di tengah dunia yang dihimpit oleh berbagai kesulitan dan tuntutan kasih yang tidak dilakukan, egois dan mementingkan diri sendiri, serta tidak melangkah dalam kehendak Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita dan menantikan Tuhan Yesus Kristus dengan hidup dalam pertobatan. Jemaat mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 84 bait pertama hingga baitnya yang kedua, "Ya Yesus, Dikau kurindukan." Lipurkanlah
Berita anugerah. Kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan memberontak terhadap aku. Yeremia pasal 33 ayat 8. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita masuk di dalam pembacaan Alkitab. Dan sesuai dengan Almanak Nas GKI, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yesaya. Yesaya pasal 64 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, terima kasih Bapa untuk kesempatan indah yang Engkau nyatakan bagi kami, keluarga sidang Jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai berkumpul di dalam peribadahan seperti ini. Kami merasakan luapan kasih setia Tuhan yang menguatkan kami, mendekap kami, sehingga kami pula memperoleh kekuatan sejati. Dan sebentar lagi kami akan masuk di dalam pembacaan Alkitab. Engkau tuntun, bimbing, kuasai keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga yang mengikuti ibadah online ini. Agar firman yang akan kami baca, bahkan dengarkan tadi pula, tidak berlalu begitu saja, tetapi memberikan kemampuan, kekuatan bagi kami untuk segera melaksanakannya. Terima kasih Tuhan yang sungguh teramat baik. Amin. Yesaya pasal 64 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat rangas menyala-nyala dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar, dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar, dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka sebab kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu, sebab Engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-37. Namun mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus agar kita dimampukan mengerjakan yang kita dengarkan dari firman Tuhan pada saat ini juga. Mari kita berdoa. Firman-Mu menjadi landasan kekuatan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami memohon di tengah firman-Mu yang pada saat ini juga akan kami dengarkan bersama-sama, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan semangat bagi kami untuk terus menjalani kehidupan yang telah Tuhan percayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya. Firman-Mu pula yang menjadi suluh pelita bagi kami,
agar kami tidak salah arah maupun langkah. Kuasai kami, buang pikiran kami jauh-jauh yang tidak menentu yang menghambat Roh-Mu yang sangat kudus bekerja memperlengkapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-37. Dengan judul perikop kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Perikop selanjutnya, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua dan selamat memasuki Minggu Advent pertama. Dan di Minggu Advent pertama ini kita diperlengkapi dengan terang kuat kuasa Roh Tuhan di dalam firman-Nya dalam kitab Markus pasal 13 ayat 24 hingga ayatnya yang ke-37 kita diperhadapkan dengan dua perikop, yaitu perikop pertama bercerita tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan dilanjut dengan perikop berikutnya yaitu nasihat supaya berjaga-jaga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika mendengar istilah siaga satu, apa yang terlintas dalam benak kita? Hampir semua orang bisa mengucapkannya, tetapi tidak semua dari mereka yang mengucapkan itu bisa membuktikannya. Yang jelas, istilah siaga satu sangat berkaitan erat dengan kewaspadaan, keadaan berjaga-jaga, sedia berbuat sesuatu setiap saat, tidak lengah, tetap sadar, dan lainnya. Istilah siaga satu biasanya diterapkan pada keadaan yang berkaitan dengan situasi bencana atau apapun yang namanya bersifat berbahaya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana halnya jika keadaan siaga satu itu juga mungkin dapat diterapkan dalam kehidupan iman kita? Bagaimana jika keadaan itu juga diterapkan di masa-masa Advent ini? Nah, dalam banyak hal memang tidak persis sama. Istilah siaga satu dalam konteks tanggap bencana tentunya diliputi dengan suasana hati yang was-was. Namun harus tetap waspada dan berjaga. Berbeda dengan masa Advent.
Sama-sama harus waspada dan berjaga, namun suasana hati orang beriman ini diliputi dengan pengharapan, sukacita, karena menanti kedatangan Kristus, Sang Juru Selamat manusia itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Advent memang sebuah masa penantian. Namun demikian, penantian itu bukanlah penantian dalam ketidakpastian. Sebaliknya merupakan masa penantian yang penuh sukacita akan perjumpaan dengan Sang Kristus. Memang tak seorang pun tahu kapan persisnya waktu kedatangan Sang Anak Manusia itu. Tetapi Dia telah meminta semua orang untuk siap siaga, berjaga-jaga menyambut kedatangannya yang pasti terjadi. Nah, itulah memang saat-saat yang sangat membahagiakan semua orang percaya, bahkan dinantikan oleh semua orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Injil bacaan kita ini, Injil Markus, memang ditekankan pentingnya berjaga-jaga dalam menanti kedatangan Sang Anak Manusia. Ayat 37 ditegaskan ya kepada kita. Berjaga-jaga bukan sekedar tidak tidur atau diam menanti, tetapi orang yang berjaga-jaga adalah orang yang siap sedia melakukan apapun yang diperlukan. Orang yang berjaga-jaga itu menyadari sepenuhnya tentang dirinya, tentang apa yang sedang terjadi di sekelilingnya. Bahkan orang tersebut juga tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam rangka menjaga keselamatan dirinya. Orang yang berjaga-jaga juga sadar betul akan kekuatan dan kemampuannya, kelemahannya di mana, juga sadar tentang bagaimana harus bersikap dan siap melakukan aktivitas. Sehingga memang tidaklah berlebihan jika orang yang berjaga-jaga itu bagaikan berada dalam kondisi siaga satu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berjaga-jaga merupakan kegiatan aktif, terus menerus, ya, termasuk dalam kewaspadaan penuh. Orang yang berjaga-jaga adalah juga orang yang sedang bekerja di saat tuannya datang dan siap mempertanggungjawabkan pekerjaannya itu. Dia pun berharap dan yakin bahwa tuannya, yaitu Sang Anak Manusia itu pasti datang. Penantian itu sekaligus merupakan pengharapan dan kerinduannya untuk berjumpa dengan Sang Anak Manusia. Dan itu pun diisi dengan berbagai aktivitas sebagai wujud kesetiaannya. Salah satu aktivitas bagi orang beriman adalah dengan cara menjaga hidupnya dalam kekudusan dan dalam keadaan tak bercacat hingga kedatangan Kristus. Orang beriman telah diperlengkapi berbagai karunia oleh Tuhan, yang semua itu bisa dimanfaatkan untuk menjaga kekudusan hidupnya. Sehingga Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak ada alasan untuk menyatakan tidak mampu, atau bahwa beralasan manusia itu penuh dengan kelemahan. Hidup dalam kekudusan dan dalam kehendak Allah itu juga merupakan bukti nyata kesetiaan manusia itu sendiri pada Kristus dan juga pada perintahnya. Nah, oleh sebab itu berikutnya Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang mendasari kesetiaan kepada Kristus dan juga kepada kehendaknya? Nah, ini tidak lain adalah kesetiaan Allah pada janjinya. Janji pengampunan dan penyelamatan umatnya. Demikian juga janjinya untuk datang kedua kali. Percaya penuh pada janji-janji Allah. Itulah yang menjadikan orang beriman setia berharap menanti kedatangan Kristus. Allah tidak pernah dan tidak mungkin mengingkari janjinya. Hal itu sudah terbukti sejak zaman Perjanjian Lama. Khususnya memang yang telah disaksikan oleh Nabi Yesaya dalam pembacaan Alkitab tadi kita sudah dengarkan bersama-sama. Nah, kemudian kapankah Kristus akan datang? Nah, kedatangan pertama Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sudah terjadi dalam peristiwa kelahirannya yang akan kita peringati sebagai hari Natal. Namun demikian Dia berjanji akan datang yang kedua kali, ya. Di dalam Markus pasal 13 ayat 32 katakan, yang tidak seorang pun tahu kapan itu saatnya.
Kapan dan di mana dia akan datang tidaklah penting. Yang terpenting adalah kapanpun dia datang, manusia dalam keadaan berjaga-jaga, tidak lengah, bahkan siap mempertanggungjawabkan apapun yang dia percayakan sebagai sebuah karunia. Ini waktu yang dinanti oleh orang beriman, karena mereka akan berjumpa dan menyambut kehadiran Kristus, Sang Penyelamat dunia itu. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini merupakan Minggu Advent pertama di tahun 2020. Advent berasal dari kata Latin adventus, yang berarti kedatangan. Masa Advent bagi orang Kristen merupakan masa untuk mempersiapkan kelahiran dan kedatangan Yesus Kristus. Namun sekaligus juga merupakan masa penantian kedatangannya yang kedua kali pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidaklah berlebihan jika masa Advent menjadi masa sukacita karena ada persiapan pesta Natal. Namun hal itu tidak boleh menjadikan manusia terlena ataupun lengah oleh suasana pestanya saja, dan melupakan kesiapsiagaan dalam menanti kedatangannya yang kedua. Hal yang tidak boleh dilupakan di masa Advent adalah juga akan masa yang diliputi suasana pertobatan, seperti seruan Nabi Yesaya. Suasana pertobatan juga akan menjadi kontrol bagi manusia agar tidak terlena dalam suasana pesta, namun tetap waspada. Salah satu wujud berjaga-jaga atau situasi siaga satu ini adalah dengan berjuang mempertahankan kesetiaan iman kita kepada Kristus, dan sekaligus juga berjuang menjaga kekudusan hidup seperti yang Kristus kehendaki, supaya ketika dia datang yang kedua kali itu, kita kedapatan tak bercacat di hadapannya. Masa Advent juga menjadi masa pengharapan penggenapan janji Allah, karena itu juga menjadi masa sukacita. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sukacita pasti ada. Namun tetap disertai kehati-hatian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tentu saja menurut Allah. Kini Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masa Advent telah tiba. Masa berjaga-jaga dan siaga satu juga telah dimulai. Namun demikian, hal ini bukan menjadikan kita berada dalam masa penantian yang penuh kekhawatiran dan juga ketakutan. Sebaliknya, ini merupakan masa penantian yang membahagiakan, karena kita akan menyaksikan penggenapan janji-janji Tuhan. Apa yang sudah kita persiapkan di Minggu Advent yang pertama ini. Tentunya bukan berbagai kesulitan, keruwetan, bahkan kesibukan menyiapkan pesta Natal hingga menjadikan kita lengah menjaga kekudusan hidup kita, bahkan melupakan suasana pertobatan yang bisa menjadi kendali hidup kita. Menjaga kekudusan hidup sesuai kehendak Kristus tentu saja membutuhkan perjuangan. Demikian juga menjaga kesetiaan kepada Kristus membutuhkan perjuangan. Demikian juga menjaga kesetiaan iman kepada Kristus juga butuh perjuangan yang tidak mudah. Itulah bagian dari aktivitas orang-orang yang berjaga-jaga. Namun perjuangan itu ditempuh dengan sukacita, bukan dengan was-was. Karena keyakinan pada janji Kristus untuk datang, menjumpai dan menyelamatkan umatnya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan terlena dalam suasana pesta. Ingatlah bahwa masa siaga satu, masa berjaga-jaga sedang berlangsung, sehingga
Selamat berjuang dalam menyambut kedatangan Tuhan. Soli Deo Gloria. Amin. Saat teduh bagi kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa yang sungguh teramat baik, boleh dikuatkan dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami dimampukan untuk senantiasa percaya, mengimani kasih setia Tuhan yang membawa keselamatan di dalam kehidupan kami. Berikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk senantiasa pula dengan penuh sukacita berjaga-jaga. Bukan dalam ketakutan, bukan dalam kekhawatiran ataupun di dalam kerewetan. Tetapi senantiasa itu semua muncul dari kesadaran kami, kesetiaan kami kepada Tuhan. Sehingga nantinya pula ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kami pula boleh dengan penuh sukacita mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Ampuni segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan. Dan biarlah di dalam masa-masa Advent pertama hingga keempat nantinya, kami boleh menyadari, kami boleh menginsafi apapun yang senantiasa telah kami lakukan di dalam keberdosaan kami, sehingga Tuhan sendiri sudi melayakkan kami, bahkan memberikan pengampunan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik. Pada saat ini juga kami serahkan keberadaan pemerintahan kami, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Biarlah roh Tuhan yang sangat kudus bekerja menyempurnakan, sehingga semuanya berdampak sungguh teramat baik di dalam kehidupan di bumi Indonesia. Untuk aparat pemerintah kami, para pemimpin bangsa Indonesia ini, biarlah senantiasa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh dengan penuh sukacita menjalankan tugas mereka dengan bertanggung jawab. Terima kasih Allah Bapa di sorga untuk masa-masa seperti ini pula, di mana pandemi COVID-19 masih saja menghantui kami, dan secara khusus di bumi Kalimantan Tengah ini mengalami lonjakan penambahan dari COVID-19 ini. Oh Tuhan yang sungguh teramat baik, kasihanilah kami, kuatkanlah kami, dan biarlah senantiasa pula belajar dari semua peristiwa. Kami boleh hidup patuh sesuai dengan protokol kesehatan. Kami juga boleh mengendalikan diri kami dari kebosanan yang selama ini kami rasakan. Kami semakin peduli, peka satu dengan yang lainnya. Dan biarlah kami memohon, tidak ada lagi korban yang senantiasa terserang COVID-19 ini. Di dalam setiap kesempatan kami memohon, sudilah kiranya Tuhan berkenan memulihkan keadaan bangsa kami ini. Ampuni segala kekerashatian kami. Ampuni segala sikap sok tahu kami. Dan terlebih lagi sikap kami memandang segala sesuatunya dengan sangat enteng, bahkan gampang. Biarlah Bapa yang sungguh teramat baik pula memberikan semangat, motivasi bagi mereka yang terjangkit virus COVID-19 untuk segera boleh sembuh, bahkan pulih kembali, dan boleh beraktivitas seperti sedia kala. Di tengah masa-masa kritis mereka, biarlah kasih penyempurnaan Tuhan saja yang menguatkan, sehingga imun tubuh mereka pun semakin baik. Mereka boleh juga melawan, menangkis COVID-19, dan Tuhan berkenan menyembuhkan mereka. Tidak ada lagi tawar hati
ataupun rasa rendah diri dan juga yang tidak layak. Sebab di dalam masa-masa seperti ini pula, sering kali kami tergoda dengan bisikan-bisikan lain untuk menyerah, bahkan mempertanyakan kasih hadirat Tuhan kami. Namun biarlah kami juga tetap diajarkan untuk senantiasa berserah hanya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya pula rencana rancangan Tuhan cukup teramat indah Tuhan nyatakan bagi umat yang percaya kepadamu. Bagi mereka yang pada saat ini terpapar COVID-19, nyatakanlah kasih kuasa kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis di dalam jerih lelah mereka. Biarlah Tuhan juga berkati kehidupan mereka. Tuhan selalu kuatkan, berikan kesehatan pula bagi mereka. Dan biarlah Bapa yang sungguh teramat baik, belajar dari semua peristiwa yang kami alami rasakan, bukan menjadikan kami sebagai manusia yang mengeraskan hati, tetapi semakin dekat kepada kehendak dan kemauan Tuhan saja. Apapun yang kami lakukan itu bukan menjadi batu sandungan, tetapi senantiasa menjadi berkat bukan hanya kepada kehidupan kami sendiri, tetapi kepada semua orang. Kami serahkan juga keberadaan sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Biarlah dalam menjalani kehidupan keseharian, aktivitas tetap bersemangat. Nama Tuhan saja yang kami puji, sembah dan muliakan. Berkati keluarga kami, anak-anak kami, apapun yang senantiasa dikerjakan. Biarlah semua di dalam penyertaan, bimbingan, kasih setia Tuhan. Ketika kami didapati merasakan suasana sukacita, ajar kami untuk tetap mengingat kasih penyertaan Tuhan, tidak lagi terlena ataupun bermegah-megah dengan sukacita kegembiraan yang kami rasakan. Tetap kami diingatkan untuk berserah kepada Tuhan. Ketika kami diperhadapkan di dalam masa-masa sulit, oh Allah yang sungguh teramat baik, ajar kami untuk tidak tergerus, tidak tawar hati, bahkan senantiasa bersungut-sungut. Di dalam masa-masa seperti ini pula lah Tuhan, Engkau menginginkan kami agar senantiasa semakin dekat kepadamu. Dan biarlah juga Bapa kami selalu diingatkan bahwa di dalam kesusahan, pergumulan yang kami miliki, Allah tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan senantiasa Allah menyatakan kasih kuasa kepada kami untuk boleh kami menjalani pergumulan kami, bahkan juga menyelesaikan segala bentuk permasalahan kesusahan yang kami rasakan. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus teramat mengasihi kami, bahkan Tuhan Yesus sendiri merencanakan, merancangkan yang cukup teramat baik bagi kami. Kami bawakan sukacita sidang jemaat-Mu pada minggu-minggu ini, di mana mereka boleh bersukacita merayakan pertambahan usia yang Tuhan nyatakan bagi mereka. Biarlah Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan selalu kuatkan, sehatkan, jauhkan dari hal-hal yang tidak baik, sehingga sukacita yang mereka rasakan pula tetap dapat mereka tunjukkan dengan mengucap syukur senantiasa selalu hanya kepada Tuhan. Untuk kehidupan janda duda anak yatim piatu dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pun juga di dalam pelayanan sidang jemaat-Mu GKI Immanuel Kumai. Oh Allah yang sungguh teramat baik, di dalam masa-masa COVID-19 seperti ini pula, kami merasakan begitu banyak kasih penyertaan-Mu. Begitu juga di dalam pergumulan kami yang tidak dapat kami pungkiri, karena masa-masa COVID-19 ini juga banyak program ataupun berbagai kegiatan yang terhalang untuk boleh kami lakukan. Dan terlebih lagi, biarlah juga Bapa di dalam kekurangan yang kami rasakan, di dalam pelayanan, di dalam pemasukan kas jemaat, dan yang lainnya juga, Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kemampuan bagi kami sidang jemaat-Mu
untuk boleh tergerak sama-sama terbebani dan juga boleh membantu menopang satu dengan yang lainnya. Sehingga pelayanan kami meskipun di masa sulit seperti ini, COVID-19 boleh tertangani dan teratasi. Berkat penyertaan-Mu senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan sidang Jumaat-Mu GKE Immanuel Kumai ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Doa yang kurang sempurna ini pula hanya kami alaskan di dalam satu nama, Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Mari kita ikrarkan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan syukur kita. Dan adapun nats pengantar persembahan syukur kita terambil dari kitab Yesaya pasal 60 ayat 6b, demikian firman Tuhan. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang sungguh teramat baik, yang sudah memberkati kehidupan kami, umat-Mu. Dan kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya senantiasa persembahan syukur yang akan kami berikan berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh juga persembahan ini kami pergunakan secara khusus dalam pelayanan sidang jemaat-Mu yang ada di Immanuel Kumai ini. Kami memohon pula berkat penyertaan Tuhan nyatakan bagi mereka yang sudah mengumpulkan persembahan syukur. Terima kasih Allah Bapa yang sungguh teramat baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sementara persembahan dikumpulkan, mari kita iringi persembahan syukur kita dengan mengangkat pujian dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 50, bait pertama hingga baitnya yang ketiga, Fajar yang baru sudah rekah. Fajar yang baru sudah
segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Kabar yang baik nyanyikanlah, Yesus Kristus datang dalam dunia. Suara yang nyaring pun bergema, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Bumi yang baru telah menjelang, Yesus Kristus datang dalam dunia. Damai sejahtera tak bersela, siapkan segera jalan baginya, siapkan segera jalan baginya. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu, selamat masuk dalam Advent pertama, dan sampai ketemu kembali pada tanggal 6 Desember 2020 di dalam peribadahan online seperti ini. Amin.